warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Resilience, ketemu lagi sama aku Indah Nugraheni. Di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semua dan nge-review salah satu materi di ikatan kimia. Nah teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Oke, ini gambar yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang gambar di atas? Jadi, apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran teman-teman kalau melihat gambar ini? Aku rasa teman-teman udah nggak asing lagi nih sama gambar ini. Kalau dari aku, yang terlintas pertama kali itu ini adalah gambar batu kristal. Dan pertama kali bakalan mikir kalau ini tuh berhubungan sama perhiasan dan sesuatu yang harganya mahal. Gitu sih kalau ngomongin kristal. Mungkin teman-teman juga beranggapan seperti itu ya kalau ngomongin tentang kristal. Tapi sebenarnya apa sih definisi sesungguhnya dari kristal itu? Nah, kali ini aku bakalan ngebahas secara garis besar tentang definisi kristal, material kristal dan material non-kristal, sel satuan atau unit sel, dan sistem kristal. Apa itu kristal atau kristalin? Jadi, kristal itu berasal dari bahasa Yunani yaitu krustalos, artinya tetesan air. Kemudian berkembang segala sesuatu yang punya sifat seperti tetesan air, artinya bening, terpancar, disebut krustalos. Jadi orang Yunani itu menyebut es yang telah membeku lama itu sebagai kristal. Kemudian keris, artinya kebijaksanaan, karena beningnya jiwa. Kemudian kristal juga diartikan segala sesuatu yang terpendam dalam es batu yang jernih. Kemudian kristal juga diartikan ini nih, seperti yang anggapan aku dan mungkin kebanyakan dari teman-teman juga menganggap seperti itu kalau bicara soal kristal, yaitu perhiasan yang indah, terbuat dari batu yang bening, tembus pandang dan menimbulkan cahaya. Dan di era modern ini teman-teman, definisi kristal yang sesungguhnya itu adalah diartikan sebagai segala sesuatu yang tersusun dari atom terstruktur dan berulang secara periodik. Ini nih teman-teman. Jadi, ketika ditemukan XRD atau X-ray diffraction, di zaman modern, kristal tidak harus berbentuk tetesan air, bentuknya bening, terpendam dalam es, ataupun bentuknya perhiasan. Tetapi, semua material akan disebut kristal jika diidentifikasi dengan XRD, ditambahi berkas sinar X, kemudian nanti ada yang namanya intensitas tertentu pada theta atau sudut tertentu. Sudut di sini maksudnya adalah sudut benda atom dan kemudian membentuk de factogram, maka disebut kristal. Nah, de factogram itu seperti yang ada di gambar sebelah kanan bawah ini. Yang ini teman-teman. Yang ini de factogram. Dan jika de factogram tinggi maka kristalinnya cukup baik, tetapi jika tidak beraturan maka ke arah amorf atau non-kristal gitu ya, material yang non-kristal. De factogram tinggi itu intensitasnya tinggi, mengartikan intensitasnya itu tinggi. Kemudian jadi kristal itu atom atau ion tersusun secara teratur antara atom yang satu dengan yang lain. Atom yang terletak dalam susunan yang berulang dalam jarak atom yang besar, berulang dalam ukuran panjang, dan atom-atom akan menempatkan diri mereka sendiri ke dalam pengulangan pola 3 dimensi, di mana masing-masing atom terikat dengan atom tetangga yang letaknya sangat dekat. Oke, jadi sifat beberapa material padat berrelasi langsung dengan struktur kristalnya itu
Ada material kristal dan material non-kristal. Material kristal sendiri diartikan sebagai material yang atom-atomnya tersusun membentuk pola 3 dimensi dan berulang secara periodik. Ada dua nih, teman-teman, monokristal dan polikristal. Apa sih monokristal itu? Jadi monokristal itu diartikan sebagai kristal tunggal yang atom penyusunnya mempunyai struktur tetap karena atom-atom atau molekul-molekul penyusunnya tersusun secara teratur dalam pola 3 dimensi dan pola ini berulang secara periodik dalam rentang yang panjang tak terhingga. Nah, kalau polikristal sendiri ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari kristal-kristal tunggal yang memiliki ukuran yang sangat kecil dan saling menumpuk yang membentuk benda padat. Lalu contohnya apa aja sih dari material kristal ini? Contohnya adalah ada metal, tapi dilihat lagi nih, karena ada beberapa metal yang tidak kristalin. Dan kebanyakan keramik. Kemudian material non-kristal. Material yang atom-atomnya tidak tersusun secara periodik dinamakan juga material amorphous. Contoh bendanya ada gelas, plastik, dan aspal. Ini dia teman-teman gambar dari susunan atom kristal di sebelah kiri atau poin A dan susunan atom amorf yang sebelah kanan, poin B. Kristal sendiri merupakan benda padat yang terbentuk dari komposisi atom-atom, ion-ion atau molekul-molekul dengan susunan berulang. Nah, dapat dibuktikan nih, dapat terlihat dari gambar ya teman-teman, atom-atomnya ini susunannya teratur dalam susunannya itu teratur. Kemudian kalau yang struktur amorf yang sebelah kanan itu sebenarnya polanya hampir menyerupai dengan kristal, tetapi pola susunan atom-atom, ion-ion atau molekul-molekulnya itu yang dimiliki tidak teratur. Gambar ini aku dapatkan dari sumbernya Smallman tahun 2000.213. Kemudian ada sel satuan atau unit sel dengan lambangnya itu A. Susunan khas atom-atom dalam kristal disebut struktur kristal. Struktur kristal dibangun oleh sel satuan unit sel yang merupakan sekumpulan atom yang tersusun secara periodik berulang di dalam kisi ruang. Unit sel itu kesatuan kecil atom yang berulang. Kisi itu susunan titik-titik yang teratur dan periodik dalam ruang. Dan kemudian ada basis, itu sekumpulan atom dengan jumlah atom dan sebuah basis dapat bernilai 1 atom atau lebih. Kemudian ini adalah gambar dari sumbu dan sudut antar sumbu kristal. Jadi dimensi suatu sel satuan ditentukan oleh perpotongan konstanta sumbu-sumbu A, B, dan C. Gambar ini aku ambil dari sumbernya Edi Istiono tahun 2000.26. Nah, berdasarkan perbandingan parameter kisi A, B, C yang seperti pada gambar itu, serta hubungan antar sudut satu dengan sudut yang lainnya yaitu alfa, beta, dan gamma, dapat diperoleh 7 sistem kristal dan 14 kisi Bravais. Ketujuh sistem kristal yang terdiri dari 14 kisi Bravais ini dapat dilihat pada gambar ini teman-teman. Nah, ini dia tabel 7 sistem kristal dan 14 kisi Bravais. Ini aku ambil dari Van Vleck tahun 2004.262. Yang pertama itu ada sistem kristal kubik, kemudian monoklinik, kemudian ada triklinik, ada tetragonal, ada orto, rombik, ada trigonal atau tombohedral, ada heksagonal atau rhombus. Nah, parameter kisinya udah jelas banget di tabel ya teman-teman. Kalau kubik itu A sama dengan B sama dengan C. Kalau
alfa, beta, gamanya itu sama sebesar 90 derajat. Kemudian untuk monoklinik itu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Kemudian alfa sama dengan beta, sama dengan 90 derajat, tidak sama dengan gamma. Kemudian triklinik seperti yang ada di tabel, hingga yang rhombus tadi. Kemudian kisi Brovais, jadi dari sistem kristal yang ada 7 tadi, diturunkan nih teman-teman. Ada yang simple, ada yang kubik simple, ada yang kubik pusat badan, ada yang kubik pusat muka, ada monoklinik simple, monoklinik pusat dasar, ada triklinik simple, ada tetragonal simple, tetragonal pusat badan, ortorombik simple, pusat dasar, pusat badan, pusat muka, ada trigonal atau tombohedral simple, ada heksagonal atau rhombus simple. Nah, itu simbolnya ada P, itu yang simple, atau yang disebut sederhana. Titik kisinya hanya terletak di sudut. Kemudian ada yang I, itu sel dengan simpul kisi di pusat bagian dalam, sel unit ditandai dengan huruf I tadi ya, inti gitu. Kemudian ada F, F itu phase, sel dengan simpul kisi di pusat setiap bidang kisi diberi tanda F gitu. Kemudian ada P, itu primitif tadi teman-teman. Kemudian yang atas tadi ya, yang P itu yang simple, kemudian ada yang C itu center, sel dengan simpul kisi yang terletak pada pusat dua bidang sisi yang paralel diberi tanda C. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada ini dia ilustrasi dari 7 sistem kristal dan 14 kisi Brovais. Ini aku ambil dari Milton Ohring tahun 1992.2.26. Ada ilustrasi yang kubus, kemudian ada ilustrasi yang tetragonal, rhombohedral, heksagonal, oktorombik, monoklinik, triklinik, lengkap dengan turunannya. Jadi sekian teman-teman yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.